Dokter sudah mengizinkan pulang. Kenan mengelus rambut Kayla dengan lembut setelah Kayla sudah dirawat selama 2 hari dan keadaannya sudah benar-benar membaik. Kamu juga udah dengar kalau kamu nggak boleh kelelahan. Jadi, kamu nggak boleh kerja lagi. Kenan terkadang sangat berlebihan menanggapi sesuatu, terlebih lagi tentang kehamilan istrinya. Dokter memang mengatakan kalau Kayla tidak boleh terlalu kelelahan dan dia masih bisa beraktivitas di kantor. Namun, Kayla tidak mendebat dan membiarkan Kenan berpikir sesukanya. Yang penting baginya adalah dia bisa segera pulang dari rumah sakit. Kayla sudah tidak tahan lagi di sana. Setelah membereskan barang-barangnya, mereka keluar dari rumah sakit dengan Kenan memeluk pinggang Kayla dan memastikan istrinya baik-baik saja. Sampai di rumah, mereka dikejutkan oleh keberadaan ibu Kenan berada di sana. Sepertinya ada hal penting yang ingin Mama sampaikan kepada kami. Kenan menemui ibunya untuk berbicara. Bukan hanya itu, Kayla juga ada di sana, tetapi dia tak mengatakan apapun. Apa yang kamu katakan kepada Papa? Tanya Ranti tidak perlu basa-basi, kalian mengajak dia untuk meninggalkan Mama. Kenan dan Kayla mengernyit bersamaan tanda jika mereka tidak mengerti tentang pembahasan tersebut. Mama tolong bicara yang jelas. Aku ngajak Papa untuk ninggalin Mama. Aku melakukan itu. Kenan menunjukkan dirinya sendiri tanda jika benar-benar tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Ranti. Mana mungkin aku melakukan itu, Ma? Kalau bukan kamu, tentu saja itu adalah istrimu. Ranti terlihat ingin sekali memaki Kayla yang bahkan tidak tahu apa-apa. Kamu menghasut ayah Kenan agar mau tinggal di sini setelah kamu melahirkan nanti, saya benar, kan? Kayla yang badannya masih lemah itu tampak menarik napasnya panjang. Dia bahkan tidak mengerti apapun yang tentang pembicaraan ini. Tanpa menjawab ucapan Ranit, Kayla mengusulkan sesuatu kepada Kenan. Aku nggak tahu apa yang Bu Ranti tuduhkan ke aku, Mas. Akan lebih baik kalau kamu hubungi papa kamu dan minta untuk datang ke sini. Kita selesaikan semuanya agar nggak ada salah paham. Berani sekali kamu mengatakan itu. Ranti tampaknya murka. Kamu menyuruh orang tua untuk datang ke sini karena egomu. Kalau saya tidak baru saja sakit, saya yang akan datang, Bu. Kayla bersuara rendah syarat akan rasa lelah. Atau kamu bisa tanyakan ke papa kamu lewat telepon aja, Mas. Kenan tidak membantah dan mengangguk menyetujui. Melihat bagaimana nurutnya Kenan dengan Kayla, lagi-lagi rasa marah itu seakan muncul di dalam hatinya begitu luar biasa. Kenan mengeluarkan ponsel dari saku celananya lalu menghubungi sang ayah. Tidak lupa dia meloudspeaker agar ibunya bisa mendengar apa yang dibicarakan. Halo, Ken. Ada apa? Itu adalah sambutan pertama dari ayah Kenan. Papa di kantor? Tanya Kenan. Iya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Bagaimana Kayla? Kapan boleh pulang? Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja dan membuat Ranti geram. Suaminya itu tidak pernah sepeduli itu dengan apapun. Namun, sekarang justru sebaliknya. Sekarang udah ada di rumah, Pak. Barusan sampai. Kalau nggak keberatan, Papa bisa datang ke rumah. Tapi kalau nggak bisa, kita bicara lewat telepon. Kenan berusaha untuk tidak mendesak sang ayah. Papa bisa datang tapi nanti agak sorean. Kalau sekarang, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kenan mengangguk meskipun sang ayah tidak akan melihatnya. Ada hal penting apa memangnya, Ken? Begini, Papa pernah ngobrol apa ke Mama? Kenan sebenarnya bingung mencari kata-kata yang pas. Ngobrol apa? Tanya ayah Kenan balik. Tentang tinggal di rumah Kayla setelah Kayla melahirkan.
Apa papa benar punya rencana untuk tinggal sama kami? Aku dan Kayla tentu saja akan menerima papa dengan kedua tangan terbuka. Tapi, bagaimana dengan mama? Tanya Kenan. Dia tak akan mengatakan apapun tentang keberadaan ibunya di rumahnya sekarang. Ayah Kenan seperti tengah berpikir sebelum dia menjawab. Papa merasa bersalah dengan kamu dan Kayla karena sudah bersikap kurang baik di masa lalu. Selain itu, Papa juga ingin dekat dengan cucu Papa. Sebenarnya Papa ingin mengatakan ini ke kamu dan merundingkannya. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu? Mama kamu sudah bicara. Kenan kini menatap ibunya dengan sedikit kesal karena sudah menuduh dirinya dan sang istri yang tidak-tidak. Dia bahkan menggeleng miris. Ibunya sudah dibutakan oleh rasa bencinya kepada Kayla. Ya, kami sempat bertemu tadi. Aku nggak ngangka kalau papa memiliki pemikiran untuk tinggal bersama kami. Aku senang mendengarnya. Kayla pasti juga akan senang mendengarnya. Kenan sungguh-sungguh menutupi keberadaan ibunya dan Kayla jika sebenarnya mereka ada di sampingnya. Ya, papa hanya ingin dekat dan melihat tumbuh kembang cucu papa nantinya. Karena sudah terlanjur tahu, kamu bisa bicarakan kepada Kayla tentang rencana papa itu. Kayla pasti akan menerima. Papa tenang saja. Setelah berbasa-basi sebentar, sambungan telepon itu berakhir. Kenan menarik napasnya panjang dan tidak segera berbicara kembali. Ruang tamu itu seketika hening. Kayla menutup matanya karena dia merasa lelah. Kamu mau ke kamar? Tawar Kenan kepada Kayla, kamu harus baringan, sayang. Badan kamu masih lemah. Iya, Mas. Aku ke dalam dulu, iya. Rasanya belum kuat kalau lama-lama duduk. Aku antar, iya. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Kayla beranjak dari sofa. Saya permisi dulu, Bu, pamit Kayla kepada ibu mertuanya meskipun dia tak mendapatkan jawaban apapun dari perempuan paruh baya tersebut. Satu-satunya orang yang keras kepala dan tidak ingin menerima Kayla hanyalah Ranti. Dia masih kukuh untuk menyatukan Kenan dengan Maureen meskipun dia tahu itu tak mungkin. Beruntung sekali ketika Kenan sekarang sudah berubah dan tidak seperti dulu. Dia begitu perhatian kepada Kayla dan hubungan mereka begitu indah. Seperginya Kayla, Kenan kembali menatap ibunya dan kembali berdiskusi. Dia ingin agar mereka menyelesaikan urusan mereka sekarang dan berharap ibunya tidak mengganggu Kayla lagi. Perempuan itu membutuhkan ketenangan. Ma, aku tahu Mama tidak menyukai Kayla. Kita juga sudah berdiskusi masalah ini berkali-kali. Kalau memang Papa ingin tinggal bersama kami setelah Kayla melahirkan, aku nggak bisa ngelarang. Jadi, tolong agar Mama bisa mengerti posisi kami. Ranti tidak menjawab dan hanya menunjukkan keterdiamannya. Ekspresinya memang tidak sekaku sebelumnya, tetapi Kenan paham betul jika itu bukanlah sebuah tanda jika ibunya mulai luluh. Ranti beranjak dan pergi dari rumah Kayla tanpa pamit sama sekali. Sepertinya dia juga malu sudah menuduh Kayla dan Kenan. Kenan menarik napasnya panjang dan tetap berada di ruang tamu sambil memijit pelipisnya. Kepalanya tiba-tiba saja merasa berat karena ulah ibunya yang tidak pernah berhenti. Sungguh membuatnya frustasi. Memutuskan untuk beranjak, Kenan pergi ke kamar dan melihat Kayla sudah tidur terlelap. Melihat wajah damai istrinya, membuat Kenan merasa sedih. Sampai kapan perseteruan dengan ibunya ini bisa berakhir? Itulah yang dipikirkan sekarang. Bu Ranti udah pulang, Mas? Tanya Kayla dengan parau. Kenan tidak menyadari kalau istrinya sudah membuka matanya karena dia melamun. Udah barusan. Kenan ikut naik ke atas kasur, lalu berbaring di samping Kayla. Aku juga mau tidur. Kapan lagi bisa tidur siang begini, kan?
Tangannya dikalungkan di atas perut Kayla yang sudah membesar. Kayla langsung mengelus tangan Kenan dengan lembut. Matanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran kemana-mana. Dia mengingat tentang keinginan sang ayah mertua yang ingin tinggal bersama dengannya. Tentu saja itu adalah sebuah hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. "Kamu mikirin apa sih?" Kenan kembali membuka matanya karena mendengar helaan napas Kayla yang cukup dalam sejak tadi. "Kalau ada sesuatu, kamu bisa bilang sama aku. Ini tentang papa, Mas." Untuk pertama kalinya Kayla memanggil ayah mertuanya dengan panggilan yang semestinya. Kenan mendengar itu pun tersenyum kecil. "Kenapa? Kamu nggak suka kalau nanti papa tinggal di sini?" Pancing Kenan ingin tahu pendapat istrinya. "Tentu saja aku senang. Aku akan menerima dengan tangan terbuka. Aku hanya nggak ngangka kalau papa bisa memiliki keinginan yang aku saja tidak pernah kepikiran sampai sana. Itulah papa. Dia bukan mama yang keras kepala dan nggak bisa diajak ngobrol. Jadi, papa memang lebih fleksibel. Papa sungguh-sungguh dengan keputusan papa." Ranti tampaknya tidak sabar setelah mendengar suaminya berbicara dengan Kenan beberapa waktu lalu lewat telepon. Ayah Kenan yang tengah konsentrasi itu terpaksa harus mendongak untuk sekedar menatap pusat suara yang baru saja didengar. Kening lelaki paruh baya itu mengernyit. Tampak tidak mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh sang istri. "Papa akan meninggalkanku di rumah dan memilih tinggal bersama dengan Kenan." Itu adalah rumah istri Kenan, bukan rumah Kenan. Kalian mau numpang di rumah itu sedangkan kalian punya rumah sendiri. Ayah Kenan tampaknya mengerti kemana arah pembicaraan istrinya. Meninggalkan sebentar pekerjaannya, lelaki parubaya itu akhirnya memfokuskan tatapannya pada Ranti. Melihat setiap pergerakan perempuan itu dengan tatapan tajam. Sepertinya ada sebuah dugaan di dalam pikirannya. "Kamu baru saja mendatangi Kenan dan Kayla." Tebak ayah Kenan tepat sasaran. Hal itu membuat Ranti salah tingkah yang dia tutupi dengan ekspresi dinginnya. Lelaki itu menarik napasnya panjang dengan rasa kesal yang melambung tinggi. "Sampai kapan?" tanyanya. "Mau sampai kapan kamu mengisi kepala kamu itu dengan kebencian kepada Kayla? Kamu seharusnya bisa menjadi ibu buat dia. Bukan hanya terus memusuhi dia terus-menerus. Menjadi ibu buat dia. Tidak akan pernah." Ranti menjawab sinis. "Kalau begitu jangan bahas apapun tentang keinginanku tinggal dengan anak dan menantuku. Silakan lakukan apapun yang kamu mau di luar sana." Hasan tampaknya sudah sangat kesal dengan ulah istrinya yang tidak mau berubah. "Aku akan menerima mereka dengan senang hati. Aku sudah tua dan aku nggak mau menyia-nyiakan waktuku dengan memupuk sifat buruk seperti kamu." Ranti sungguh tidak mengerti kenapa suami dan anaknya menjadi berbalik untuk membela Kayla. Hal itu lagi-lagi menimbulkan kecurigaan yang mendalam di dalam kepalanya. Ranti tidak akan puas jika belum melihat Kenan dan Kayla pisah. Masa bodoh dengan cucunya, dia seolah benar-benar tidak peduli. "Kalau memang kamu sesuka itu dengan Maurena, ya, sudah. Coba kamu tinggal dengannya dan lihat apakah gadis itu sebaik yang kamu bayangkan." Hasan kembali bersuara ketika tidak mendengar jawaban apapun dari sang istri. "Kalau memang kamu sudah tidak memiliki sesuatu untuk dibicarakan, maka pulanglah. Aku perlu konsentrasi menyelesaikan pekerjaanku." Hasan kembali menatap komputer di depannya dan tidak lagi memedulikan Ranti yang masih duduk di depannya. Dengusan keras itu terdengar dari mulut Ranti. Alih-alih pergi, dia justru tetap berada di ruangan sang suami. Tatapannya menerawang jauh ke depan seolah tengah memikirkan sesuatu. "Aku ingat bagaimana hubungan kita selama ini dengan keluarga Mauren. Kita sudah seperti saudara.
Itulah kenapa aku setuju ketika Maureen menikah dengan Kenan. Pada awalnya juga Kenan bersedia, kan? Ranti terlihat tersenyum kecil. Sayangnya perempuan itu membuat semua berantakan. Entah apa yang dikatakan perempuan itu kepada Kenan sampai Kenan berbalik dan membatalkan pernikahan. Kenan sekarang mencintai Kayla. Itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Perasaan mereka sudah tumbuh semakin kuat. Seharusnya kamu pahami itu. Hasan tidak menatap Ranti dan masih fokus pada komputernya. Kenan menerima Maureen dengan terpaksa. Dia hanya merasa belum menemukan cinta. Tapi setelah dia jatuh cinta dengan orang lain, tentu saja dia berhak mendapatkan cinta itu untuk dirinya. Hasan lagi-lagi meninggalkan pekerjaannya. Meyakinkan satu hal. Kalau kamu tidak menyukai Kayla, kamu hanya cukup diam dan tidak perlu mengusik kebahagiaan mereka. Kalau kamu ingin bertemu dengan Kenan, biarkan dia yang menemuimu. Tentu saja dengan catatan kamu tidak perlu membahas tentang rumah tangganya. Ranti terdiam tidak menjawab. Jangan selalu menganggap orang yang kamu suka adalah selalu baik dan orang yang tidak kamu sukai adalah buruk. Bagaimanapun, kamu tidak pernah tahu bagaimana kehidupan Maureen di luar sana. Maureen adalah gadis baik dan aku tahu itu. Ranti masih kukuh. Terserah kamu mau bilang apa. Hasan akhirnya menyerah. Pergilah. Aku nggak bisa konsentrasi dengan keberadaanmu di sini. Pengusiran itu terasa begitu menyebalkan untuk didengarkan, tetapi Ranti akhirnya pergi dari ruangan besar suaminya. Perempuan parubaya itu segera meninggalkan gedung perusahaan dan pergi ke sebuah coffee shop. Memesan secangkir kopi dengan macaroni skotel. Siapa yang sangka dia akan bertemu dengan Maureen di sana. Hampir dia mengangkat tangannya, tetapi urung ketika dia melihat Maureen tidak sendirian. Meja Ranti yang berada sedikit tertutup oleh tiang ruangan pun tidak membuat Maureen menyadari keberadaan Ranti. Beruntung ketika Maureen duduk tak jauh dari mejanya sehingga dia bisa mendengar pembicaraan Maureen dengan temannya. Aku kemarin sempat melihat Kenan dan istrinya di rumah sakit, Ren. Terlihat banget kalau Kenan sangat mencintai istrinya. Itu suara teman Maureen. Cih. Aku benci banget sama mereka. Kenan itu mentang-mentang aku jatuh cinta sama dia bisa seenaknya memperlakukan aku. Aku beneran kesal banget. Tapi, lo kan punya ibu Kenan di kubu lo. Lo bisa memanfaatkan dia untuk mendapatkan Kenan. Percuma. Semua orang yang ada di keluarga Kenan nggak ada yang berguna. Ibunya juga sama aja. Dia nggak bisa menaklukkan putranya sendiri. Ranti yang mendengar itu merasakan darahnya mendidih. Demi apapun di dunia ini, dia tak pernah memiliki pikiran buruk kepada Maureen. Dia selalu berpikir jika gadis itu adalah gadis yang sangat baik dan tulus. Ternyata ketika sekarang dia tak bisa mendapatkan yang diinginkan, dia juga memberikan label buruk kepadanya. Jadi, sekarang lo nyerah atau ada cari lain yang ingin lo lakuin? Tanya teman Maureen lagi. Gue tahu ibunya Kenan itu masih ngebet gue jadi menantunya. Gue sih oke-oke aja kalau suatu hari nanti itu berhasil. Tetapi sekarang, gue juga harus menikmati waktu gue dengan lelaki lain. Di dunia ini bukan hanya Kenan yang ganteng, jawab Maureen dengan begitu bangga. Gue setuju sih. Lo juga udah dekat sama pengusaha lainnya. Jadi, dibikin enjoy aja nggak sih? Tawa itu terdengar seperti petir di telinga Ranti. Perempuan itu bahkan dengan perasaan kesalnya menenggak secangkir kopi miliknya dalam sekali tenggak. Darahnya seolah mendidih mendengar percakapan Maureen dengan temannya. Ternyata selama ini, Maureen juga tidak hanya menunggu Kenan melainkan memiliki cadangan lain.
Ranti memilih tetap berada di sana dan tidak pergi dari tempat itu lebih dulu hanya demi untuk menunggu percakapan lainnya yang barangkali bisa didengar. Jujur aja, gue sebenarnya sama Kenan itu cinta beneran. Gue seneng banget waktu dulu dia pisah sama istrinya. Sial banget waktu gue udah berhasil mendapatkan dia, si Kayla itu muncul. Maureen ternyata belum selesai membahas masalah Kenan dan Kayla. Sekarang, gue udah kesel dan gue seneng waktu perusahaannya kemarin sempat masalah. Gue nikmatin banget dramanya. Sayang sekali, mereka bisa menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Tidak semua hal yang kamu suka adalah baik dan yang gak kamu suka adalah buruk. Kalimat itu terngiang di telinga Ranti seperti sebuah film yang diputar berulang-ulang. Ranti kira dia tidak salah menilai, tetapi dia ternyata salah besar. 3 tahun lalu ketika dia bekerja sama untuk menyingkirkan Kayla dari rumahnya, dia berhasil dan itu adalah atas bantuan dari Maureen. Dia memberikan banyak kebaikan kepada gadis itu agar bisa masuk ke dalam keluarganya. Nyatanya sekarang, gadis itu diam-diam menjelekkan keluarganya tanpa perasaan. Tentu saja itu melukai harga diri Ranti. Dia merasa kecewa luar biasa. Mendengar percakapan Maureen dengan temannya, Ranti hanya sanggup melamun. Bahkan sampai malam datang, dia tampak tak memiliki semangat sama sekali. "Ada apa?" tanya Hasan ketika selesai makan malam. "Sepertinya kamu sedang banyak pikiran. Masih mau cari cara untuk mendekatkan Kenan dengan Maureen?" sindir suaminya kepadanya. Ranti menatap suaminya dengan malas sambil mendengus kecil. "Nggak ada apa-apa. Aku hanya malas bicara." Begitu jawabnya dengan ringan. Ranti tentu saja tidak akan mengatakan apapun yang baru saja didengar dari mulut Maureen atau dia akan malu. Hasan pada akhirnya hanya mengedikkan bahunya tak acuh dan tidak lagi bertanya. Membiarkan istrinya sibuk dengan pikirannya sendiri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Kenan datang. Hal itu membuat orang tuanya terkejut luar biasa. Sudah lama lelaki itu tidak pulang ke rumah dan sekarang dia muncul tanpa diundang. Ranti bahkan hanya menatap Kenan dengan lekat tanpa bertanya apapun. Hal itu berbeda dengan Hasan yang segera bertanya. "Kamu datang sendiri. Kenapa nggak ajak Kayla? Dia ada di rumah." "Ini juga Kayla yang minta aku datang." Kenan sama sekali tidak menutupi. "Dia sedikit marahin aku gara-gara lama nggak pulang." Pandai sekali dia bersandiwara. Ranti berceletuk. "Bukannya dia sebenarnya senang kalau kamu dan papamu mendukung dia? Harusnya sih dia bahagia. Tapi, nyatanya dia terus saja minta aku untuk pulang." Kenan sama sekali tidak menanggapi dengan serius ucapan ibunya. "Kalau mama mau nyalahin karena aku nggak pulang beberapa bulan ini, maka itu bukan salah Kayla. Dia memang nggak mau datang ke sini karena bayangan kelam 3 tahun lalu masih diingat. Tapi memang karena aku nggak mau pulang karena mama selalu saja bersikap seperti ini."